Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu untuk panjenengan semua yang beragama Kristen Katolik maupun Kristen Protestan apapun denominasinya. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Saatnya kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan Allah yang senantiasa melimpahkan berkah bagi hidup kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur Tanggapan sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari Minggu biasa yang ke-6. Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari tanah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis.
celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita versi Santo Lukas memang sangat unik. Injil ini pertama-tama keunikannya tidak disampaikan dari atas bukit, tetapi digambarkan Yesus turun dari bukit dan kemudian berada di tempat yang datar, lalu menyampaikan khotbahnya, sabda bahagia. Santo Markus, Santo Matius melihat dari angle yang lain, dari sudut pandang yang lain, maka sering disebut sebagai sabda bahagia khotbah di bukit. Yesus menyampaikan dari bukit, lalu disampaikan kepada para pendengarnya. Sementara Santo Lukas, Yesus turun. Ada makna yang berbeda tentu di dalam perikop ini. Pertama-tama bahwa Yesus turun itu menggambarkan aspek teologi kenosis. Kalau kita membaca surat Santo Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 1-11, di sana digambarkan bagaimana Putra Allah yang Maha Tinggi itu bahkan merendahkan dirinya menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, bahkan menderita sengsara wafat untuk menebus dosa-dosa kita, tapi kemudian dibangkitkan dengan mulia pada hari yang ketiga, dan semua orang mengaku, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam spiritualitas merendahkan diri itulah Yesus turun dan menyampaikan sabda bahagia. Di sini ada makna yang sangat mendalam, bahwa kebahagiaan itu memang dialami melalui kerendahan hati. Kita turun, ya, tidak berada dalam ketinggian arogansi dan kesombongan, tetapi turun dalam kerendahan hati, dan kita akan mengalami kebahagiaan itu, kebahagiaan yang bahkan kita alami di tengah-tengah situasi yang kontras. Berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang lapar, berbahagialah yang haus, berbahagialah yang menderita, ditolak, dikucilkan, dianiaya. Semua itu menjadi gambaran dari perendahan hidup ini, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan dalam kerendahan hati itulah kebahagiaan akan bisa dinikmati dengan penuh syukur. Sebaliknya, setiap upaya-upaya untuk meninggikan diri, mencari dan mengeruk kekayaan, itu hanya akan mendatangkan kecelakaan, itu akan mendatangkan celaka. Celakalah yang kaya, celakalah yang tertawa, celakalah yang selama ini merasa diri mapan, karena situasinya akan berbanding terbalik. Ketika orang dengan kekayaannya lupa diri, ketika dengan jabatan dan kekuasaannya lupa diri, lalu dia akan mengalami nasib yang celaka. Celaka karena apa? Hidupnya tidak menjadi berkat. Maka kebahagiaan, berkat dan kutuk, sabda bahagia dan sabda celaka menjadi bingkai bagi kita untuk menghayati iman kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dengan penuh syukur kita bersama-sama mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan kita,
agar kita boleh mengalami kebahagiaan-kebahagiaan yang sejati, bahkan di tengah tetesan air mata, di tengah keringat penuh perjuangan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah perjuangan hidup di dalam iman, harapan, dan kasih akan Kristus. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.